Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang banyak. Pada hari ini kita bisa bertemu di subuh yang pertama di bulan Ramadan, di mana 2 tahun lalu kita tidak melaksanakan ibadah di masjid. Kemudian di tahun lalu kita beribadah tapi ada pembatasan. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah di tahun ini kita bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Dan kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita semuanya dengan beribadah di dalamnya. Pada kesempatan hari ini sampai kurang lebih 20 hari ke depan, kita akan bahas 2 kitab ulama insyaallah, yaitu Hadits Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, karena kajian ini adalah kajian subuh, tantangannya adalah ngantuk. Jadi kalau teman-teman mulai merasa mengantuk, ya lakukanlah sesuatu yang bisa menghilangkan kantuknya. Dan kami nasihatkan juga untuk kalau di malam hari setelah selesai tarawih agar bisa langsung pulang, supaya tidak bergadang. Ya. Teman-teman semua yang belum punya pensil, ini saya kasih pinjam. Siapa tahu ada yang mau pinjam, ambil. Tapi nanti dibalikin. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan mulai dengan membahas Hadits Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beberapa hal yang perlu saya beritahu, yang saya informasikan di awal-awal kajian ini. Pertama, semua faidah yang akan saya sebutkan adalah saya ambil dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi nanti teman-teman, kalau suatu ketika teman-teman ingin menukil hadis ini, misalnya ditanya oleh temannya, ini maksudnya hadisnya gimana ya? Nah, teman-teman boleh mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan dalam syarahnya. Dan jangan menukil ini kata Ustadz Muflid di salah satu kajian subuh. Jadi tidak perlu lompat ke Ustadz pengajarnya, tapi langsung lompat ke pensyarahnya. Jadi teman-teman punya ilmu yang lebih kuat dari sisi faedah-faedah hadisnya, karena rujukannya adalah salah satu ulama senior di abad ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sejujurnya saya kemarin, ya, beberapa minggu lalu mulai coba dengarkan syarahnya siapa ya gitu, mulai dari yang bahasa Arab sampai bahasa Indonesia. Tapi setelah didengarkan semua, wah ini ribet nih, ngambil dari sini terlalu banyak. Nanti malah sayanya juga terlalu banyak referensi, kalau terlalu banyak referensi nanti terlalu besar ininya, terlalu luas pembahasannya. Jadi saya membatasi, ya, syarahnya hanya dari Syekh Utsaimin saja. Jadi nanti teman-teman juga nggak bingung ini faedah dari siapa, ya. Langsung saja ini faedah Syekh Utsaimin semua.
Itu satu. Yang kedua, biografi penulis dan pensyarah tidak akan saya sebutkan di dalam kajian ini. Teman-teman bisa jadikan itu sebagai ibadah tambahan saat berpuasa, mungkin di siang hari, ya, buka-buka handphone. Oh iya, ada kajian yang saya belum dengar, Imam Nawawi itu siapa, Syekh Utsaimin itu siapa. Nah, teman-teman bisa melihat di internet biografi keduanya. Ketiga, hadis arba'in itu adalah hadis yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi yang merupakan jawami'ul kalim Nabi. Ada yang namanya jawami'ul kalim, sebagaimana kata Nabi SAW, u'titu jawami'ul kalim. Aku dianugerahkan oleh Allah jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang kalimatnya pendek-pendek tapi isinya padat. Pendek-pendek ya, kalimatnya tapi begitu padat. Ini anugerah dari Allah Ta'ala untuk Nabi SAW, sehingga ketika dia dikumpulkan di dalam satu buku seperti ini, hadis arba'in, tentu kalau mau digali atau disyarah, ditafsirkan, maka nanti faedahnya begitu banyak. Karena kemungkinan fawaid yang kita bisa dapatkan dari hadis ini begitu banyak, sementara durasi pelajaran kita hanya 20 hari untuk 2 buku, saya targetkan hadis arba'in harusnya tamat maksimal 10 hari. Kan 20 hari untuk 2 buku, berarti maksimal hadis arba'in harusnya cuma 10 hari. Nah, sementara yang mau kita bahas ini jawami'ul kalim. Maka saya coba untuk mengatur bagaimana caranya agar faidah yang ada di dalam hadis ini bisa tercapai ya, dengan maksimal, tapi dengan waktu yang sangat pendek. Maka saya sarankan teman-teman yang dirahmati Allah untuk tidak usah terlalu banyak mencatat. Ini bukan kayak kita kajian mingguan hari-hari yang tidak ada batasnya gitu ya. Karena ini berbatas waktu, maka faidah yang saya sebutkan tidak perlu dicatat semua. Bahkan ada sebagian yang teman-teman cukup untuk menyerapnya dengan cara sekedar menyimak atau mendengar saja. Kalau terlalu banyak yang dicatat nanti menghabiskan waktu. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, dalam membahas sebuah hadis ada beberapa metode yang dilakukan oleh sebagian dai. Ada yang pertama, dia bedah setiap kata-katanya. Sampai-sampai kata-kata yang tidak perlu dibedah juga. Misalnya ketemu kata bahagia. Bahagia itu pun disyarah lagi. Bahagia itu adalah, padahal sebenarnya bahagia kita sudah sama paham. Ya enggak? Jadi dibedah seluruh katanya. Itu metode pertama. Kekurangannya metode ini adalah terlalu panjang lebar dalam perinciannya. Metode yang kedua, tidak membedah kata tapi langsung menyebutkan faidah-faidah. Hadis ini manfaatnya apa saja. Lalu digali sampai sedetail-detailnya. Kelebihan dari metode ini adalah bisa mendapatkan faidah sebanyak mungkin, tapi kekurangannya adalah faidah yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, jadinya semakin meluaskan pembahasan. Yang mau saya tempuh di dalam pelajaran ini cuman menggabungkan kedua metode tersebut, tapi dengan berusaha untuk memadatkan materinya. Ada bagian yang akan saya bedah kata per kata, ada bagian yang langsung fawaidnya saja. Jadi nanti teman-teman yang dirahmati Allah, kalau saya bilang coba tandai kata al-a'mal, tandai kata an-niyat, nanti teman-teman bisa menandainya. Boleh dikasih stabilo, boleh dilingkari, boleh dikasih angka, terserah. Ya, adapun yang saya suruh untuk lingkari atau saya suruh tandai, itu menunjukkan bahwa di dalam hadis ini bagian itulah yang sangat penting untuk dipahami. Nah, mungkin ini pengantarnya. Dan untuk memudahkan pembahasan, saya akan membacakan Arabnya hadis ini dengan sepenggal-sepenggal. Kemudian setiap penggalannya akan dibantu diterjemahkan oleh pembaca.
Nanti di bagian-bagian yang teman-teman saya katakan tandai, nanti langsung ditandai pakai pena, pensil atau stabilo. Siap? Mari kita bahas mulai dari hadis pertama. Al-hadithul awal. Hadis pertama. An Amiril Mu'minina. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu hanya tergantung niat-niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin diraihnya, aw imra'atin yankihuha, atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Ya. Teman-teman bisa tandai, nanti langsung saya jelaskan. Tandai pada kata Amirul Mukminin. Terserah yang mau ditandai, Arabnya kah, Indonesianya kah. Ada kata Amirul Mukminin. Hal ini dikarenakan Umar ibn Khattab adalah salah satu dari khalifah Nabi. Dia khalifah kedua setelah Abu Bakar, di mana Abu Bakar menunjuknya sebagai penggantinya. Jadi nggak ada pemilunya. Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Tandai pada perkataan sami'tu, aku mendengar. Berarti Umar bukan menukil dari orang lain, tapi dia dengar langsung dengan telinganya sendiri. Dan ini semakin memperkuat penukilan. Sebagaimana kalau ada seorang ustadz mengatakan, saya mendengar dari Syekh Shalih bin Fauzan dan saya dengar dengan telinga saya sendiri, itu menunjukkan bahwa beliau mendengar langsung di majelisnya dan bukan mendengar dari orang lain lalu dia nukil kembali. Tandai pada perkataan innama. Innama itu artinya pembatasan, memberikan faedah pembatasan. Al-a'mal, amal-amal itu mencakup perbuatan anggota badan maupun ucapan lisan. Begitu juga pekerjaan hati. Bin niat, niat itu ditandai. Niat itu artinya maksud hati untuk mengerjakan sesuatu. Berarti kalau kita terjemahkan bagaimana secara lugas? Sesungguhnya amal-amal, baik amal itu pekerjaan hati maupun ucapan lisan maupun perbuatan anggota badan, itu semua hanyalah dibatasi ganjarannya sesuai dengan maksud hati mengerjakannya. Kemudian perkataan Nabi SAW, wa inna malikul imri'in manawa, setiap orang akan diganjar sesuai dengan yang dia niatkan. Maksudnya adalah setiap kita satu dengan yang lainnya bisa saja berbeda-beda pahalanya. Seperti subuh hari ini kita sholat dan subuh hari ini kita kajian, setiap dari kita itu pahalanya bisa jadi beda-beda, tergantung niatnya. Bisa jadi ada yang niatnya memang saya mau tamatkan buku ini karena ingin meraih pahala. Ada yang niatnya adalah kebetulan ini hari Ahad, karena hari Ahad jadi libur kerja, jadi saya mau kajian. Ya. Maka Allah akan mengganjarkan setiap dari kita dari apa yang kita kerjakan pada subuh hari ini pun berbeda-beda. Tandai pada perkataan hijrah atau hijrah, hijratuhu. Hijrah itu artinya pindah. Kalau dalam konteksnya Nabi SAW, pindah ini maksudnya adalah pindah dari negeri kafir ke negeri Islam.
Sebagaimana orang-orang di zaman dahulu mereka pindah dari Mekah ke Madinah. Adapun kita di zaman sekarang hijrah itu lebih banyak diidentikan bukan pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, tapi lebih ke arah perpindahan status diri dari muslim yang tadinya kurang baik berubah menjadi seorang muslim yang lebih baik dari sisi agamanya. Ya. Tandai pada perkataan ilallahi wa rasulih, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ini artinya ada hijrah atau semua ibadah yang dikerjakan dengan tujuan untuk meraih pahala dari Allah Ta'ala dan untuk meneladani Nabi SAW. Dan tandai juga pada perkataan Nabi SAW, ila ma hajara ilaih, ila ma hajara ilaih, yaitu apa terjemahnya? Maka hijrahnya adalah untuk sesuatu yang dicarinya atau yang dia hijrah kepadanya. Coba lihat bukunya kecil. Di sini diterjemahkan, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Kata Syekh Utsaimin, kalau kita lihat tadi Nabi mengatakan barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya lalu diulang, maka dia mendapatkan pahala untuk seperti orang yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa hijrah yang dikerjakan untuk Allah dan Rasulnya itu ada keagungan khusus. Beda halnya ketika disebutkan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dikejarnya atau wanita yang ingin dinikahinya, waktu pembicaranya adalah untuk perempuan dan dunia, Nabi tidak mengulang maka hijrahnya adalah untuk perempuan dan dunia yang dikejarnya. Nabi hanya langsung mengatakan maka dia hanya mendapatkan sebagaimana yang diniatkannya. Bisa dipahami? Untuk Allah dan Rasulnya diulang Allah dan Rasulnya. Untuk wanita dan dunia, Nabi tidak bilang wanita dan dunia, tapi langsung dikatakan untuk apa yang dicarinya itu. Kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan bahwa siapa yang melakukan sebuah amal untuk dunia atau untuk wanita sebagaimana ada yang hijrah demikian, maka ini menunjukkan kerendahan niatnya di sisi Allah Ta'ala. Nah, coba pinjamkan buku antum. Berarti kalau kita terjemahkan dengan lebih lempeng, mari teman-teman kita ulang. Setelah tadi kita bedah kata per kata, mari kita baca terjemahannya seperti kita juga menafsirkan kata per katanya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Khattab, dia bercerita bahwa dia mendengar langsung dari Nabi dan dia tidak mendengarkan dari orang lain. Bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal itu, apakah yang dikerjakan oleh anggota badannya, ataukah yang diucapkan oleh lisannya, atau yang ada di dalam hatinya, itu semua dibatasi pahalanya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh hatinya. Maka setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan dan mereka diganjar berbeda-beda. Siapa yang niat hijrah atau pindah dari negeri kafir ke negeri Islam atau berubah menjadi orang yang lebih baik, itu adalah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diberikan pahala sebagaimana orang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang berniat untuk hijrah karena dunia yang dikejarnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya serendah itu, hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa jangan sampai kita beramal yang amalnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau kita puasa Ramadan. Dulu kita kecil, puasa Ramadannya karena disuruh orang tua. Kita puasa Ramadan karena takut tidak dikasih uang jajan.
kita puasa Ramadan karena malu nanti dilihat tetangga. Lalu kita puasa hanya karena rasa malu. Ya, maka ini adalah salah satu contoh beribadah bukan karena Allah dan Rasulnya. Nah, kita masuk ke hadis kedua yang dikenal dengan hadis Jibril. Baca, siap ya? An Umar radhiyallahu taala anhu aidan. Juga dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a 'alaina, tiba-tiba muncul di hadapan kami rajulun syadidu bayadis thiyabi, seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya, la yura 'alaihi atharus safari, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh, wa la ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya, hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut beliau, wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau. ya. Pahanya siapa? Paha beliau. Ini dikasih tanda. Pahanya paha siapa? Jawabannya ada dua pendapat. Ada yang bilang dia letakkan tangannya di pahanya sendiri, dan ada juga yang mengatakan pahanya Nabi. Waqal, Dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam. beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. wa tuqimas shalah, Engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakata, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita dan melaksanakan haji in istata'ta ilaihi sabila. jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Qala sadaqta, Dia berkata, Anda benar. fa'ajibna lahu, Maka kami heran kepadanya. yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia bertanya kepada beliau dan dia sendiri yang membenarkan jawabannya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Dia berkata, beritahukan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta. Dia berkata, Anda benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Dia berkata, lalu beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Beliau bersabda, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Dia berkata, lalu beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Beliau menjawab, yang ditanya tentangnya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Dia berkata, maka beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala an talidal amatu rabbataha. Beliau menjawab, yaitu bila wanita budak melahirkan majikannya. Wa antaral hufatal 'uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, dan menggembala kambing saling berlomba meninggikan bangunan. Tsumman talaqa. Kemudian dia pergi, Falabithtu maliyan. dan aku berdiam menunggu beberapa lama. Tsumma qala Kemudian beliau bertanya, ya Umar atadri manis sa'il? wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku katakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Beliau bersabda, dia itu Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian.
Hadis ini globalnya adalah suatu hari Nabi SAW duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian datang seorang laki-laki yang dia merupakan jelmaan Jibril. Jelmaan Jibril ini datang dengan rambut yang sangat hitam, baju yang sangat putih. Dan kalau orang di zaman dahulu, seorang musafir berada di tengah gurun, tentu kalau lagi safar, bajunya berdebu, rambutnya kering. Kok ini rambutnya hitam, bajunya tak berdebu? Berarti kan bukan musafir. Kalau dia bukan musafir, harusnya kita kenal dong. Tapi apa katanya? Tapi tak seorang pun dari kami yang kenal dia. Musafir bukan, orang sini bukan. Ya. Kalau anak kampung sini, apa bilang? Akamsi. Ya. Bukan anak kampung sini. Ya. Lalu dia duduk bersama Nabi SAW, lutut ketemu lutut, tangan diletakkan di pahanya. Nyanyinya siapa? Ada dua pendapat. Ada yang bilang pahanya sendiri dan ada yang bilang di pahanya Nabi. Kalau Syekh Utsaimin lebih pilih pahanya sendiri. Syekh Shalih bin Fauzan lebih pilih pahanya nyanya Nabi. Tidak terlalu penting paha yang mana. Yang penting itu menunjukkan posisi duduknya. Lalu dia tanya tentang apa itu Islam. Dijawab Nabi tentang Islam itu dijawab dengan rukun Islam. Dan setelah dijawab, dia malah bilang apa? Kamu benar. Bikin kami bingung. Ini orang nanya tapi dia nanya dan dia yang bilang kamu benar. Ini mau ngetes Nabi atau bagaimana? Tapi memang sedari awal kedatangannya itu membingungkan. Bukan akamsi, tapi bukan juga musafir. Ya. Ditanya lagi, kalau iman itu apa? Dijawab Nabi dengan 6 rukun iman. Setelah itu dia bilang, kamu benar. Kalau ihsan itu apa? Dijawab oleh Nabi dengan rukunnya ihsan. Dia tanya kapan itu kiamat. Nabi bilang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau begitu tanda-tanda kiamat apa? Disebutkan oleh Nabi SAW sebagai tandanya. Setelah itu dia pergi. Setelah dia pergi orang masih tertegun. Ini orang siapa? Ya, lalu kemudian Nabi tanya, tahukah Umar? Siapa itu tadi yang bertanya? Saya nggak tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka dijawab siapa? Jibril alaihissalam. Yang perlu ditandai adalah mulai dari perkataan hitam rambutnya, putih bajunya, nggak ada tanda musafir, tapi juga nggak ada yang kenal. Kata Syekh Utsaimin, ini semua adalah tanda-tanda atau ciri-ciri jelmaannya Jibril yang memang dia datang sebagai orang asing. Sebagai orang asing. Ya, di sini dikatakan walaysa min ahli al-Madinati al-ma'rufin wa huwa fahuwa gharib. Ya. Memang sengaja demikian. Dan ada seorang sahabat Nabi yang dikatakan beliau mirip dengan jelmaan Jibril ini. Ada seorang sahabat Nabi yang sebagian ulama mengatakan seperti dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sahabat Nabi ini mirip dengan Jibril yang datang kepada Nabi dalam hadis ini. Ada yang tahu? Ya, Dihyah Al-Kalbi. Seorang sahabat Nabi yang saking gantengnya banyak perempuan-perempuan yang suka bikin-bikin syair tentang Dihyah. Akhirnya oleh Umar, di zamannya Umar dia disuruh gundul supaya kalau hilang rambutnya siapa tahu jadi agak jelekan. Ternyata bagi sebagian perempuan tambah ganteng. Ya. Akhirnya disuruh pakai cadar. Dan ada yang mengatakan dia disuruh pergi ke cari negeri yang lain atau kampung yang lain. Makanya sebagian teman-teman itu ada yang kasih nama anaknya dengan nama Dihyah. Harapannya supaya seganteng Dihyah. Nah,
Kemudian kata-kata ilan nabi, hatta jalasa ilan nabi. Kata-kata jalasa ilan nabi, dia duduk kepada nabi, ini maksudnya adalah lutut dengan lutut nempel. Lutut dengan lutut nempel. Tandai pada perkataan antasyhada alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian as-salah, az-zakah, wa tasuma Ramadan, tahujjal baita. Itu semua adalah 5 rukun Islam. Apa saja 5 rukun Islam, teman-teman? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya rahmatullah. Kemudian tandai pada perkataan sodaqta, engkau benar. Yang perlu kita ketahui kata-kata sodaqta, ya benar, setelah bertanya, itu pada asalnya adalah bukan adabnya bertanya. Bertanya itu tujuan aslinya adalah untuk mengetahui ilmu, bukan untuk menguji. Makanya ketika Jibril ini mengatakan, ya engkau benar, kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka kami juga heran sama orang ini. Masa dia yang tanya, dia juga yang membenarkan? Ya. Ini menunjukkan bahwa pengingkaran para sahabat tentang orang yang nanya tapi menjawab seperti nggak pengen nanya. Ya. Kemudian tandai pada perkataan antu'mina billah, Allah. Terus apa? Kutub. Kemudian Rusul. Kemudian apa teman-teman? Yaumil akhir. Terus? Oh, tadi malaikat wa malaikatihi belum disebutkan. Dan qadar. Itu menunjukkan 6 rukun iman. Menunjukkan 6 rukun iman. Apa saja? Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Tandai pada perkataan as-sa'ah. As-sa'ah di situ kalau kita belajar bahasa Arab, as-sa'ah itu artinya jam. Tapi kalau kita baca hadis-hadis atau juga baca ayat-ayat Allah, maka bisa jadi kita dapati as-sa'ah itu maksudnya adalah hari kiamat. Tandai pada perkataan mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang tanya. Ini menunjukkan bahwa kalau memang kita tidak lebih tahu daripada yang bertanya, maka kita bisa jawab dengan jawaban seperti ini. Ketika ditanya, bro, kamu tahu nggak apa hukumnya zakat fitri dibayar setelah sholat Idul Fitri, tapi udah janjian. Kita bayarnya nggak malam Idul Fitri, tapi kita bilang sama dia, udah telepon duluan. Besok kamu sholat di mana? Aku sholat di dom. Ya udah kita ketemu di situ ya. Yang penting kan sekarang aku udah ngomong, aku mau ngasih zakat fitrinya ke kamu. Tapi berasnya besok aja ya. Nah, kan yang penting udah doorstep, ya kan? Udah cop waktu. Tapi berasnya diterimanya besok. Itu sah atau tidak? Kita tidak tahu. Maka jangan jawab. Kalau tidak tahu bisa bilang, aku tidak lebih tahu dari kamu. Nanti kita cari aja ustadz yang tahu, begitu. Kemudian tandai pada perkataan antara al-hufat al-aurat al-alat ri'a asya. Artinya beralas kaki, telanjang, miskin, menggembalakan kambing. Ya, itu adalah gambaran kemiskinan di zaman dahulu
Ya, kalau di zaman sekarang kita tidak lihat orang miskin seperti itu. Maksud saya di Balikpapan kalau lihat orang miskin di depan rumahnya ada stiker di sini tinggal keluarga miskin, tapi motornya 2, handphonenya iPhone, ya kan? Baik. Yang terakhir ada pada perkataan antu'mina, engkau beriman. Ketika ditanya apa itu iman, lalu dijawab oleh Nabi antu'mina billahi wa malaikatihi dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa 6 yang disebutkan oleh Nabi setelahnya adalah rukun iman yang kalau diingkari satu saja maka orangnya kafir, keluar dari Islam. Coba pinjam buku antum. Mari kita baca dari awal terjemahannya. Hadis ini juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk-duduk di sisi Rasul, tiba-tiba datang Jibril. Dia menjelma seperti seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas safar, tapi nggak ada juga yang kenal dia. Ya, dia memang bikin kami bingung siapa dia. Kemudian dia hampiri Nabi dan lututnya nempel dengan lutut Nabi. Dia letakkan kedua tangannya di atas paha, entah pahanya Nabi. Maka dia mengatakan, wahai Muhammad, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi dengan 5 rukun Islam. Setelah dijawab, malah dia bilang, ya kamu benar. Maka kami heran kepadanya. Dia yang tanya, dia membenarkan. Orang ini kok kayak gak ada adabnya. Harusnya kan orang kalau nanya, oh begitu ya. Ini terjemahan bebas ya. Setelah kita tadi bedah kata per kata. Maka dia mengatakan lagi, kalau iman itu apa? Maka dijawab oleh Nabi dengan 5 rukun iman yang kalau diingkari satu saja, maaf, berapa rukun? Nah, maka dijawab oleh Nabi dengan 6 rukun iman yang bila diingkari satu saja maka orangnya kafir, keluar dari Islam. Setelah dijawab dia bilang lagi, oh ya kamu benar. Kalau ihsan itu apa? Oh ya tadi saya belum jelaskan. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan sudah jelas kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Tapi kita harus yakin bahwasanya Allah melihat kita. Dia tanya, kalau kiamat itu kapan? Dijawab oleh Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena memang Nabi sendiri juga tidak tahu kapan waktunya. Nabi hanya diberitahu oleh Allah apa tandanya. Ditanya apa tanda-tandanya? Coba dikasih catatan di situ, tanda-tanda. Saya tidak menjelaskan tadi. Tanda-tanda itu ada 3. Tanda-tanda kiamat itu ada 3. Tadi disebutkan Syekh Utsaimin, tanda-tanda kiamat itu adalah 1, tanda yang sudah lewat. Tanda yang sudah lewat. 2, tanda yang masih ada. Kalau tanda yang sudah lewat seperti wafatnya Nabi. Tanda yang masih ada seperti banyaknya bidu wanita. Yang ketiga, tanda yang besar dan belum terjadi. Seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan seterusnya. Oke, saya lanjut yang tadi. Ditanya, kalau begitu apa tanda-tanda kiamat? Tanda-tanda kiamat itu kan sebenarnya ada 3. Tapi yang disebutkan oleh Nabi hanya yang model kedua. Apa saja dari tanda kiamat? Ada berapa? 3, sebutkan. Tanda yang sudah lewat, contohnya wafatnya Nabi. Terus tanda yang masih ada, contohnya adanya penyanyi-penyanyi perempuan, ya, atau banyaknya alat musik. Yang ketiga tanda tanya adalah
yang besar seperti munculnya Dajjal. Nah, yang disebutkan Nabi ini adalah yang kedua, yaitu bila budak wanita melahirkan tuannya. Bila budak wanita melahirkan tuannya. Syekh Utsaimin tidak jelaskan apa itu maksudnya. Kita dapati di kitabnya Syekh Shalih bin Fauzan, Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau bilang budak melahirkan tuannya maksudnya ada dua. Ada yang mengatakan budak melahirkan tuan maksudnya adalah banyaknya anak-anak perempuan yang durhaka sama mamanya. Dan ada juga yang mengatakan banyaknya perzinahan sehingga seorang wanita itu melahirkan anak-anak yang nanti jadi tuannya sendiri. Kemudian tadi ada tanda-tanda yang lain disebutkan Nabi, yaitu orang-orang miskin dengan segala modelnya tapi berlomba-lomba jadi orang kaya. Kemudian setelah laki-laki itu pergi, Nabi tanya, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa itu?" Apa katanya Umar? "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ini menunjukkan kepada kita jawaban yang lain kalau kita ditanya tapi kita tidak tahu. Kalau kita ditanya tapi kita tidak tahu, maka jawablah dengan jawaban ini, saya tidak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita sudah sama-sama tahu yang datang ini ternyata adalah Jibril alaihissalam. Kita lanjut ke hadis ketiga supaya langsung nyambung dengan hadis yang kedua. Karena hadis yang ketiga nanti adalah riwayat tambahan yang menjelaskan kepada kita tentang rukun Islam. Al-hadits tsalits, hadis ketiga, an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5. syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, haji ke Ka'bah, wa shaumi ramadan, dan puasa Ramadan. rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tandai pada perkataan Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman. Boleh juga yang ditandai abinya saja. Kata Syekh Utsaimin, ini nama kunyah. Nama apa? Coba sebut kunyah. Bukan kunyah. Ya. Soalnya kalau di Indonesia kan nanti KUNYAH. Lalu orang baca nama apa? Kunyah. Itu bukan kunyah tapi kunyah. Ya. Nama kunyah. Apa itu nama kunyah? Yaitu nama panggilan seseorang yang disunnahkan Nabi SAW untuk dimiliki, yang dimulai dengan abu untuk laki-laki atau ummu untuk perempuan. Jadi bisa namanya siapa? Nama antum siapa? Nama saya Rizki Abu Abdillah. Apa Abu Abdillah itu apa namanya? Nama kunyah. Apakah ini hanya dipakai oleh orang-orang yang sudah punya anak? Tidak. Di zaman Nabi SAW ada seorang anak kecil yang didatangi Nabi karena dia sedang menangis. Ditanya sama Nabi, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair?" Wahai Abu Umair, padahal masih kecil. Bagaimana anak kecil dinamakan bapaknya Umair? Paham maksud saya? Ada anak kecil lagi nangis karena burungnya terbang. Untuk menghiburnya, Nabi datangi dan Nabi kasih dia nama Abu Umair. Abu bapak. Ya kan? Umair. Anak kecil tapi bapaknya Umair. Ini menunjukkan bahwa anak kecil boleh punya nama kunyah. Tidak mesti tunggu bapak-bapak baru punya nama kunyah. Tapi kalau dia sudah punya anak, maka boleh dia dikunyahkan dengan nama anaknya.
Dan nama anaknya boleh yang paling besar, boleh yang kecil, boleh yang tengah. Misalnya dia punya anak 3, yang besar namanya Abdullah, maka dia bisa dinamakan Abu Abdullah. Begitu. Atau Abu Abdillah. Abdullah bin Umar, nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Lanjut. Abdullah bin Umar. Ditandai. Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Nabi, salah satu yang paling utama di dalam ilmu agama. Ibn Umar ditandai, berarti dia adalah anaknya siapa? Umar Ibn Khattab. Tandai pada perkataan anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa dia dinamakan anhuma, keduanya? Karena dia dan bapaknya dua-duanya sahabat Nabi. Kalau ada seorang sahabat Nabi, bapaknya tidak sahabat, alias orang kafir, maka dia disebut dengan radhiyallahu anhu. Tapi kalau bapaknya adalah sahabat juga, maka radhiyallahu anhu, anhuma. Anhuma artinya semoga Allah meridhai keduanya. Coba dilihat. Anhuma, nya ini siapa? Kalau di sini nama yang disebutkan sebelum bin dan nama yang sesudah bin. Siapa nama yang sebelum bin? Abdullah. Siapa nama yang sesudah bin? Umar. Abdullah anaknya Umar. Abdullahnya sahabat Nabi. Umarnya juga sahabat Nabi. Bisa dipahami? Jadi radhiyallahu anhuma. Nah, coba teman-teman bilang radhiyallahu apa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena kalau Anas bin Malik, Malik itu waktu Nabi datang ke Madinah dia lari. Itu bapaknya siapa? Bapaknya Anas. Anasnya sahabat, Maliknya enggak. Berarti radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali sahabat Nabi. Abu Thalib sampai wafatnya enggak mau syahadat, maka dia mati kafir. Berarti radhiyallahu anhu. Kayak gitu ya. Tandai pada perkataan iqamis shalah. Iqam itu artinya bukan cuma sekedar salat, tapi iqamus shalah. Ya, iqamatus shalah itu artinya betul-betul mendirikan salat itu dengan mencukupi rukun, kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Dan hadir juga hatinya. Sebagian orang, termasuk kita kadang kalau sholat badannya ada di masjid tapi pikirannya ada di depan komputer, ya, masih teringat dengan pekerjaan dan lain-lain. Ya, maka yang dimaksud dengan wa iqamis shalah ini sholat betul-betul sholat. Tandai pada perkataan az-zakah, zakat. Zakat itu adalah ibadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan sejumlah khusus dari harta khusus kepada orang khusus. Coba apa tadi? Ibadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan sejumlah tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu. Itu artinya zakat itu jumlahnya tidak sembarangan. Kalau yang jumlahnya terserah itu namanya apa? Sedekah atau infak biasa. Dari harta tertentu, artinya tidak semua harta ada zakatnya. Ya, mobil ada zakatnya atau tidak? Jawabannya tidak ada. Kecuali kalau mobilnya disewakan, maka ada zakat pada hasil sewanya. Rumah yang ditinggali sehari-hari meskipun miliaran, tidak ada zakatnya. Kecuali kalau rumah itu disewakan, baru ada zakat pada hasil sewanya. Gaji yang kita dapati setiap bulan, maka itu ada zakatnya. Begitu. Jadi ada harta yang dizakati, ada yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau kita terjemahkan, pinjam.
Hadis yang ketiga berisi tentang rukun Islam. Hadis ini dari Abu Abdurrahman, yaitu nama kunyahnya Abdullah, yang Abdullah ini adalah anaknya Umar ibn Khattab, dan karena keduanya adalah sahabat maka disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Maksudnya ini adalah 5 rukun Islam. Apa saja? Yaitu syahadat, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah rukun pertama. Dan ini nggak boleh dinomor duakan. Catat di situ, syahadat itu harus nomor 1. Karena tidak boleh orang bilang saya haji dulu baru syahadat, boleh enggak? Ya. Teman-teman, kalau ada orang sekarang puasa tapi dia belum syahadat, tapi ikut-ikutan puasa, diterimakah puasanya? Jawabannya tidak. Harus dibuka dengan syahadat dulu. Kemudian mendirikan sholat, maksudnya adalah sholat yang betul-betul sholat, bukan cuma sekedar hadir badan, ya, tanpa menunaikan sholat itu dengan benar. Yaitu, dan ketiga adalah menunaikan zakat dengan cara mengeluarkan harta dengan jumlah khusus dari harta tertentu yang dibayarkan kepada orang tertentu juga. Berhaji ke Baitullah yang ada di Makkah, yaitu di Masjidil Haram, dan berpuasa Ramadan. Catatan di situ, teman-teman lihat yang disebutkan nomor 5 yang mana? Puasa atau haji? Kalau kita dulu TPA, kita TPA, terus ada ujian, sebutkan rukun Islam yang kelima. Jawabannya harus apa? Jawabannya harus haji. Kalau ndak haji, salah. Coba kita lihat di dalam hadis ini, ternyata yang kelima adalah puasa Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kalau ada yang mengatakan rukun Islam yang keempat adalah haji dan yang kelima adalah puasa, itu boleh saja. Ya, maka guru agama tidak boleh bikin soal sebutkan rukun haji yang kelima dan jawabannya harus haji. Ya. Kalau mau dibikin seperti itu maka begini. Sebutkan rukun Islam yang kelima. A. Haji, B. Puasa, C. Keduanya benar. Gitu. Maka yang benar yang mana? Yang C. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di 3 hadis ini dulu, meskipun ya sebenarnya kurangnya. Kalau dapat 3 sementara hadisnya 42, berarti dalam 9 hari ke depan kita harus lebih ngebut lagi. Tapi nggak apa-apa. Tadi kan ada hadis Jibril panjang. Yang besok-besok ini hadisnya pendek-pendek mulu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa bertemu lagi di esok hari. Semangat teman-teman. Semoga puasa kita di tahun ini diberikan oleh Allah kekuatan untuk menyelesaikannya dengan baik, dan semoga puasa kita dan ibadah Ramadan kita di tahun ini lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan pulang dulu sebelum teman-teman salat syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.